Halo, good morning Mojibadi. Ya, Mojibadi fullback andalan Timnas Indonesia Kelvin Verdong selangkah lagi bisa mencicipi kerasnya persaingan di Ligue 1 Prancis. Klub raksasa Lille dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi senilai 3 juta euro atau sekitar 57 miliar rupiah kepada Nick Nijmegen. Kita nantikan aja nih seperti apa perkembangannya ya Mojibadi. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syahnas Aprilia dan inilah Moji Sport selengkapnya. Hasil mengejutkan datang dari Carabao Cup. Tim raksasa Inggris Manchester United bertekuk lutut di hadapan tim kasta keempat Grimsby Town. Sementara itu dua tim Premier League lainnya Everton dan juga Brighton dengan nyaman melaju ke babak selanjutnya. Ya Mojibadi, dari lanjutan La Liga, Real Betis dan Celta Vigo harus rela berbagi poin kala keduanya bermain imbang di kandang Celta Vigo. Dan masing-masing tim mencetak gol melalui sepak pojok dan menghasilkan skor 1-1. Kobbie Mainoo kini menghadapi fase yang sangat krusial bersama Manchester United. Posisinya mulai terpinggirkan di bawah Ruben Amorim. Meski musim lalu tampil gemilang dan bahkan mencetak gol di final Piala FA, negosiasi kontraknya pun kian rumit. Dengan Chelsea, Real Madrid hingga Tottenham Hotspur siap mengintai jika setan merah tidak lagi segera memberi kepastian. Crystal Palace datangkan Yeremy Pino dari Villarreal dengan nilai transfer 30 juta euro plus bonus. Langkah besar ini diambil untuk menambah lini serang usai kepergian Eberechi Eze. Masa depan Aliano Reinders bersama Pep Guardiola kini berada di persimpangan jalan. Winger timnas Indonesia berusia 24 tahun itu dikabarkan tengah bersiap meninggalkan klub Belanda. Situasi ini kian panas setelah Aliano absen dari sesi latihan Zola yang mengisyaratkan adanya proses negosiasi transfer. Dan kita beralih dari US Open 2025. Unggulan kedua di nomor tunggal putra Carlos Alcaraz melangkah mulus ke babak ketiga setelah menyingkirkan Mattia Bellucci dengan kemenangan telak 3 set langsung. Di sektor putri ada Aryna Sabalenka yang masih terlalu tangguh meski sempat mendapatkan perlawanan sengit dari Polina Kudermatova. Sementara itu, petenis Filipina Alexandra Eala harus angkat koper lebih awal usai kalah dari Kristina Buscha. Ya, Mojibadi dukung perjuangan timnas voli Indonesia U21 di ajang FIVB Volleyball Men's Under 21 World Championship 2025. Brasil versus Indonesia. Hari ini mulai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, pastinya live dan juga eksklusif hanya di Moji dan juga di video. Dan Volley-mania 5 hari lagi menuju Live Volley Divisi Utama 2025. Saksikan live hanya di Moji mulai 3 September hingga 19 Oktober 2025. Yes, kembali lagi di Moji Sport bersama saya Syahnas Aprilia. Mojibadi, drama panas mewarnai babak 16 besar FIVB Men's Under 21 World Championship 2025 di Xiamen, Tiongkok. Ketika tuan rumah harus bersusah payah menaklukkan Jepang lewat pertarungan 5 set. Duel syarat tensi itu tidak hanya menampilkan aksi menegangkan, tetapi juga diwarnai kontroversi keputusan wasit yang memicu protes keras kubu Jepang. Tim voli putri Kenya mencetak sejarah manis di kejuaraan dunia voli wanita FIVB 2025 setelah menumbangkan Vietnam 3-0 pada laga terakhir di Pool G, Phuket, Thailand. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Kenya atas tim asal Asia sepanjang keikutsertaan mereka di ajang dunia. Dua kompetisi bola voli terbesar di Indonesia, Proliga dan Live Volley, ternyata berdiri di atas landasan yang sangat berbeda. Meski sama-sama digelar PBVSI, dari status profesional hingga sistem degradasi, keduanya menawarkan atmosfer yang kontras di lapangan. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bayern Munchen berhasil lolos ke putaran selanjutnya di FB Pokal 2025-2026 usai mengalahkan Wehen Wiesbaden 3-2. Gol heroik penghujung laga dari Harry Kane membawa Munchen lolos ke putaran selanjutnya. Ya, terima kasih Anda masih bersama saya Syahnas Aprilia dalam Moji Sport. Mojibadi, Inter Miami memastikan langkah ke Final Leagues Cup 2025 usai menang comeback 3-1 atas Orlando City. Dengan Lionel Messi menjadi bintang lewat 2 gol krusialnya. Di partai lain ada Seattle Sounders yang juga melaju ke final setelah menyingkirkan LA Galaxy 2-0. Berkat gol Pedro de la Vega dan juga Osaze de Rosario.
Borussia Dortmund akhirnya meresmikan transfer permanen Karne Chukwuemeka dari Chelsea dengan kontrak panjang hingga 2030. Tak hanya itu, di Borussen juga memperkenalkan bek muda Argentina Eren Anselminho yang datang dengan status pinjaman satu musim dari Chelsea. Tim bulu tangkis Indonesia berhasil mencatatkan hasil beragam pada babak 16 besar kejuaraan dunia 2025. Jonathan Christie dan Putri Kusumawardani tampil solid hingga memastikan tiket ke perempat final. Namun langkah Jafar Felicia dan juga Gregoria Mariska Tunjung harus terhenti.